Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Tony Kusuma. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Nusantara PGRI Kediri. Kali ini kita akan mempelajari materi biologi kelas 11, yaitu tentang jaringan hewan. Simak baik-baik ya. Jaringan hewan merupakan sekumpulan sel-sel hewan di mana mempunyai sebuah bentuk serta fungsi yang sama, sehingga membentuk jaringan pada tubuh hewan. Jaringan hewan terdiri dari 4 macam jaringan. Yang pertama yaitu jaringan epitel. Yang kedua, jaringan otot yang terdiri dari otot polos, lurik, dan jantung. Yang ketiga yaitu jaringan penyokong yang terdiri dari jaringan ikat, jaringan darah, dan jaringan tulang. Yang keempat yaitu jaringan saraf atau neuron. Baik, kali ini kita akan membahas jaringan epitel. Jaringan epitel berdasarkan bentuknya terdiri dari 3 macam, yaitu jaringan epitel pipi, jaringan epitel kubus atau kuboid, jaringan epitel silindris atau kolumner. Kita dapat membedakan berdasarkan bentuknya pada gambar yang sudah tersedia. Baik, kita bahas satu persatu ya. Ciri-ciri jaringan epitel. Yang pertama, sel-selnya tersusun rapat. Ini berfungsi sebagai pelindung atau sebagai proteksi. Kemudian, selnya memiliki sifat regenerasi tinggi. Artinya apa? Artinya aktif membelah. Kemudian sebagian memiliki mikrofili, di mana mikrofili ini merupakan sebuah serabut-serabut penyerapan yang lebih kecil pada fili atau jonjot usus. Fungsinya untuk memperluas penyerapan sari-sari makanan. Kemudian tidak mengandung pembuluh darah sehingga nutrisi secara difusi. Fungsi jaringan epitel yaitu melindungi jaringan di bawahnya sebagai proteksi, kemudian transport zat antar jaringan, lalu absorpsi atau penyerapan sari makanan, kemudian sekresi yaitu menghasilkan zat yang diperlukan tubuh, dan kemudian ekskresi membuang zat sisa metabolisme dari tubuh. Kita bahas satu persatu bentuk jaringan epitel pipi atau skumosa. Ini dibedakan menjadi 2, yaitu epitel selapis, yang mana epitel pipi selapis hanya terdiri dari selapis sel yang berbentuk pipih. Fungsi difusi, osmosis, filtrasi, ekskresi, terdapat pada endotelium atau pembuluh darah, pada kapsum Bowen, pada ginjal, dan alveolus pada paru-paru. Kemudian epitel pipih berlapis. Epitel pipih berlapis banyak terdiri dari beberapa lapis sel yang berbentuk pipih. Fungsi sebagai proteksi atau perlindungan. Terdapat pada vagina, esofagus atau kerongkongan, dan kulit. Berikutnya adalah epitel kubus. Epitel kubus dibedakan menjadi 2, yaitu epitel kubus selapis. Epitel kubus selapis hanya terdiri dari selapis sel berbentuk kubus. Fungsinya sebagai pelindung atau proteksi, sekretari, absorpsi atau penyerapan. Terdapat pada nefron ginjal, ovarium, kelenjar ludah, tiroid, pankreas, dan juga lensa mata. Kemudian epitel kubus berlapis. Epitel kubus berlapis ini terdiri dari beberapa lapis sel berbentuk kubus, yaitu fungsinya sebagai proteksi, absorpsi, penyerapan, dan juga sekresi. Terdapat pada saluran kelenjar keringat. Berikutnya yaitu jaringan epitel silindris, yang mana dibedakan menjadi 2, yaitu jaringan epitel silindris selapis. Hanya terdiri dari selapis sel yang berbentuk silinder. Fungsinya sebagai sekresi dan absorpsi. Terdapat pada lambung, usus halus, kantong empedu. Kemudian epitel silindris berlapis, yaitu
Epitel silindris berlapis banyak terdiri dari beberapa lapis sel yang berbentuk silinder, fungsi sebagai perlindungan dan juga sebagai sekresi. Terdapat pada uretra, trakea, laring, faring, kelenjar ludah. Kemudian jaringan epitel transisional, yang mana ini terjadi karena transisi antara jaringan epitel pipi, jaringan epitel silindris, dan jaringan epitel kubus. Ini terdapat pada kandung kemih atau vesika urinaria. Kemudian jaringan epitel kelenjar, yaitu epitel yang mempunyai sel goblet untuk mengeluarkan zat atau sekret. Berdasarkan cara pengeluarannya, epitel kelenjar dibagi menjadi dua, yaitu kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin adalah penghasil hormon, di mana kelenjar ini tidak memiliki saluran sehingga hormon dikeluarkan langsung ke pembuluh darah. Kelenjar endokrin terdapat di otak, leher, anak ginjal, dan kelamin. Contoh kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, kelenjar timus, dan kelenjar adrenal. Kemudian kelenjar eksokrin. Kelenjar eksokrin adalah penghasil mukus, feromon maupun enzim. Kelenjar ini memiliki saluran ke permukaan. Contoh kelenjar eksokrin adalah kelenjar minyak, kelenjar keringat, dan kelenjar saliva atau kelenjar ludah. Jaringan otot. Jaringan otot terdiri dari tiga, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Yang pertama yaitu jaringan otot polos. Ciri-ciri bentuk sel gelendong, atau artinya kedua ujungnya meruncing. Memiliki satu inti sel, letaknya di tengah. Merupakan otot involunter, yaitu otot tak sadar. Kita tidak dapat memerintahkan otot tersebut. Kemudian aktivitas lambat, kontraksi lama, tidak cepat, lelah. Terdapat pada saluran pencernaan, dinding pembuluh darah, saluran pernapasan, saluran reproduksi, kandung kemih, dan iris mata. Kemudian otot lurik atau otot rangka. Ciri-ciri merekat pada rangka, bentuk silindris panjang, memiliki inti sel banyak di tepi, memiliki miofibril, gelap terang, otot volunter, otot sadar, cepat bereaksi, kontraksi kuat, cepat lelah. Terdapat pada rangka atau yang bisa kita sebut sebagai daging. Kemudian otot jantung. Ciri-ciri bentuk silindris, inti banyak di tepi, percabangan di ujung sel atau sering disebut syncytium. Kemudian terdapat miofibril, terdapat diskus interkalar, yaitu hubungan antara satu sel kordiosis ke yang lain. Otot involunter, kontraksi kuat secara ritmi, terdapat pada jantung. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.